Kembali lagi di Out of the Box, segmen spesial dari Box to Box Football Show bersama gue Tio Tomo. Kalau kemarin kita udah kedatangan rekan-rekan yang luar biasa ya. Gak lengkap kalau saya sudah mengundang Dr. Tirta tapi tidak mengundang rekan saya dan Dr. Tirta di Speak Bola itu. Mas Mukti Intut. Halo, saya DJ Soda. Tembak-tembak dong, tembak langit dong, tembak langit. Sofa Reza Arab bro sekarang ini namanya bro. Sofa Reza Arab ya namanya. Semua orang live streaming 24 jam, tidak ada privasi dalam hidup. Ya, kalau kita cuma live streaming di TikTok nih. TikTok Box to Box. Jangan lupa, setiap kali Box to Box nge-tag apapun itu kita akan ada live TikTok, bisa langsung bertanya. Gitu Mas Muk caranya sekarang. Tapi kalau teman-teman yang melewatkan live TikTok tetap ada di YouTube. Ada di YouTube. Jadi spesial di TikTok kita live doang. Yang mau nanya sama Mas Mukti langsung aja nih tanya di TikTok. Ini makanan hanya ini pemanis ya. Kita ini nge-tag setengah jam 40 menit sebelum buka. Sebelum buka dan pure kita puasa bisa dilihat bibir saya hancur selama puasa. Kering banget bang. Mas Muk, tapi kan ini kan lu kan akhirnya merasakan, gue gak tahu ya apa kalau sebelumnya, tapi ini kan lu katakanlah seminggu full berpuasa di Jakarta. Sebelumnya pernah gak sih? Sebelumnya nggak sampai seminggu. Tapi apa yang rasakan lu berbedanya misalnya di Jakarta sama di Jogja tuh gimana? Sebenarnya di sini tuh bukanya terasa lebih cepet bang. Kenapa? Habis di jalan. Itu yang benar-benar saya rasakan. Kalau di Jogja tuh kayak bukanya tuh lebih cepat dari Jakarta, kayak Jakarta jam 6 lebih misalkan. berapa. Jogja tuh selalu setengah 6. Tapi menunggu dari jam 4 sampai setengah 6 itu kalau ada acara bukber lama. Karena gak kena macet. Karena gak kena macet, terus mungkin vibes-nya terlalu santuy kan. Beralun-alun dengan UMR yang kecil. Tapi kenapa sih Mas Muk kenapa kalau ngomongin Jogja tuh orang masih bilang Jogja tuh vibe-nya santun banget, santai banget. Kenapa sih dibilang kayak gitu? Apa sih yang ngebuat, kenapa tiba-tiba Jogja dibilang vibes-nya santun walaupun UMR-nya Sebenarnya lebih ke pilihan tempat untuk santainya banyak. Itu mungkin gitu. Yang bikin vibe-nya jadi santai. Tapi semisal di Jogja pengen yang udah urban banget, yang udah tap kerja tap meninggal. Ada juga Bang. Ada, tapi kebanyakan yang santun kan? Yang santuy ada, yang santun ada. Kayak orang-orang tuh, gue nggak tahu ya, teman-teman gue tuh selalu membandingkan ketika mereka santun apa santuy? Santun bedanya apa emang ya? Ya kalau santun kan lebih ke sopan. Oh iya santuy deh. Santuy. Kalau santun lebih santun orang-orang Solo. Nah iya benar, saya orang Solo. Respect semua kayak tukang parkir apa gitu kalau gua Mas makasih ini. Yang gue kan Solo ya. Yang gue Solo nih, keluarga dari bapak bokap kandung gue kan Solo nih. Terus kalau misalnya makan keluarga dulu kan gue kan ya di Ciledug nih lahir nih. Ngapak banget ngomong ngapak kan ya. Lagi makan nih. Terus gue nanya, piringnya mana dah? Gitu buset, dikeplak gue. Ngomong yang bener, yang sopan. Yang gue jangan kan itu orang Jawa kan makan kecap tuh gak boleh. Iya bener, takut banget gue dulu. Takut banget sama Eyang gue, buset dimarahin gue. Sama bang, kalau sama Eyang aku dulu juga gitu. Sama orang tua kayak wow santai aja. Sama Eyang gue apa takut. Padahal yang dimakan juga rempeyek masih bunyi kan. Gak bisa diredam juga itu. Gila, ini kita baca dari komen TikTok dulu bentar nih ya. Ada beberapa yang nanya nih. Hormat kepada pemukul beduk yang ditunggu Mazraoui untuk berbuka puasa di Old Trafford. Wah, sahur di Vindes, buka puasa di Box to Box. Ini Lor Mukti menuju industri. Yes, amin. Mas Muk, tapi akhirnya lu kan, ini pertama kali lu ada stripping selama bulan puasa nih. Sebelumnya ada di noise, tapi ini kan syutingnya enak gitu. Nah, di kasur. Streaming aja itu bang. Tapi kalau ini kan lu kan stripping live bareng Orkes Pensialis. Ada Coib di sini nih. Ada Coib juga. Sini dong, sini lihat kamera dulu. Sini. Nah, ini nih. Itu dia Papa Boba Diop. Papa Boba Diop. Orkes Pensialis 1 bulan penuh di Vindes, sahur bareng Vindes ya. Ramadan bareng Vindes. Ini berarti kan lo harus menjaga stamina, energi dan juga vitalitas. Ya. Tipsnya apa tuh Kak? Tipsnya adalah tidak malu makan di set. Nah itu. Jangan malu-malu pokoknya. Bodoh amat ya? Kan ada orang kalau kerja syuting malu jangan. Jangan bodoh amat. Langsung gas aja ya. Kalau malu nanti fisikmu turun, stamina turun. Sampingan sama artis juga makan aja. Banyak aja enggak apa-apa. Tapi soalnya aku dulu mengalami gitu, Bang. Malu-malu syuting apa gitu, jatuhnya lapar. Iya sih. Ini ada nih aku dulu
isi suara film kartun di Falcon tuh. Sama Apaan? Denny Sumargo, sama Matias Mucus, Suara sama Agniha gitu. film apaan? Karena Panji Tengkorak. Panji Tengkorak. Panji Tengkorak itu belum tayang karena ada salah satu yang bermain di film itu narkoba itu masuk. Gak tahu sekarang udah keluar atau belum. Itu suaranya gimana? Lu suara anak kecil atau suara apa? Dewasa gitu? Jadi peranku tuh kayak kalau di Mak Lampir kayak Basir, tahu gak? Nah, tahu. Yang ikut petualangan tapi dia yang lucu-lucu, Patkai gitu lah. Patkai. Lu suaranya gimana? Suara kayak sama kayak sekarang atau ada perubahan sedikit? Sama kayak gini aja. Justru aku tuh ternyata satu-satunya orang yang dipilih dari si sutradaranya. Langsung. Karena dia nonton kontenku di PWK ya sama Pras Teguh. Oh iya. Dia lagi bingung nih nyari suara siapa kan. Suara ini siapa yang isi ya. Terus nonton PWK akhirnya nemu suaraku itu. Dan dia ngasih tahu di peranku itu saingannya sebenarnya adalah Tora Sudiro. Ngalahin Tora Sudiro. Kenapa memilih saya? Tentu saja budget dong. Tentu saja budget dong. Kalau budgetnya ini sama dipakai Tora juga gak mau. Ya, tapi Mas Muk ini kan kita di Box to Box ya ngomongin bola. Lu berapa kali tampil bersama kita di Box to Box Football Show. Terima kasih ya di studio yang sebelumnya. Sama aku kan ada cerita sama tentang Box to Box. Ceritain dong, gue sih udah dengar. Ceritanya gimana? Dulu awal-awal podcast rame-rame tuh, orang-orang semua bikin podcast tuh. Aku bikin juga. Terus Box to Box tuh punya tagline kan ya. Betul. Box to Box Media Network. Karena apa ya, manifesting aja. Manifesting tiap bikin konten, openingnya juga aku gituin. Tapi suara manual. Suara saya itu. Suara Bang Tio. In the end of the day ketemu orangnya. Enggak lah, tapi sekarang dulu aku gitu-gituin. Box to Box Media Network. Ngomongnya sok-sok berat. Ya gimana Bang? Gitu, kayak konten-konten Box to Box dulu. Lu mau tau gak, gue bikin opening itu, ngomongnya gue cepet. Nyari yang trininingnya itu gue 3 jam. Kenapa? Nggak nyari yang cocok nih apa, karena di otak gue waktu itu briefingnya adalah di otak gue cuma gue mau nyari kalau Netflix ada kayak jedeng gitu kan. Sony PlayStation ada kayak apa yang, gitu yang pendek tapi nyantol di kepala ya. Nah gue nyari gimana, gue 3 jam Mas Muk. Pokoknya ada break gue makan, gue mikir ada banyak referensi, akhirnya gak kepake yang trinining. Nah itu yang orang-orang nggak tahu. IP itu semahal itu bro. Betul, capek nyarinya, tapi ya makasih Mas Muk lo sudah mendengarkan dan mengikuti Box to Box dari awal. Dan sekarang akhirnya kenal Bang Tio dan aku juga jadi pengisi suara seperti itu juga. Dimana? Yang RBV itu kan suaraku. Yang di mana? Yang sahur. Oh iya. Sebelum imsyak. Suaraku itu Bang. VO tuh menurut gua salah satu pekerjaan yang menghasilkan uang dengan cepat, tapi ya perjalanan untuk kesananya agak lumayan panjang karena kan lu mesti latih suara dan lain-lain kan Mas Muk. Latih suara terus harus fokus, sekalinya cegukan udah hancur itu seorang VO. Seorang VO dikutuk orang jadi cegukan seumur hidup udah gak kerja itu. Gue pernah Mas Muk kayak waktu itu VO cuma disuruh ngomong I love you doang. Iya. Itu gue dari jam 8 pagi sampai jam 12 tuh gak dapet. Kata klien, Mas feelnya gak dapet. Saya gimana ngomong I love you udah beratusan versi gue kasih. Akhirnya ada solusinya, ada klien gue atau agensinya gitu ngasih nih cewek gitu, cakep banget. Lu ngomong I love you ke dia deh. Oh ada pancingannya. Ada pancingannya, wah itu langsung dapet feelnya. I love you beneran, langsung sayang nih. Jadi I love you-nya gak sekedar I love you ya, ada kayak makna ngomong, di dalamnya. ada maknanya kayak I love you. Gitu. Tapi itu kurang karena dia lu mesti dapat lagi. Gue sampai ada kayaknya adalah salah satu ikan bedak gitulah. Kecantikan. Tapi cuma diambil suara doang. Cuma ngambil gue cuma dibayar full ya, cuma ngomong I love you doang. Gak ada tekan apa. Kan hebat kan ya, namanya juga pekerjaan lah ya. Dunia produksi bro. Tapi kalau ngomongin dunia sepak bola kan selamat ya Mas Mukti ya. PSM gila. Terima kasih. Kontennya udah sama rapinya nih. Rapinya nih udah apa ikan lele apa sih? Sebenarnya ubur-ubur ikan lele, tapi kalau Raffinya yang ngomong dia kan orang Brazil. Jatuhnya ibu-ibu. Ibu-ibu ikan lele. Tapi lo berarti ibu-ibu kan jatuhnya. Happy banget nih. Se-happy itu nih menurut ini. Happy dan haru lebih tepatnya, Bang. Happy dan haru karena apa ya, di masa kemarin kan teman-teman banyak yang boikot juga karena nggak percaya dengan manajemen bakalan ngebawa PSIM ke Liga 1 kan. Jadi yang nonton tuh akhirnya ya nggak terlalu banyak. Tapi saya melihat raut muka bapak-bapak yang senengnya bukan main ketika PSIM ngegolin tuh kayak nyenengin
orang yang suka bola tuh gampang sebenarnya. Gol aja gitu. Lupa itu semua masalah mau main busuk banget, tapi kalau gol udah lupa itu sebenarnya. Sama kayak seneng aja ternyata sepak bola ini masih dimiliki oleh everyone gitu. Everyone. Bukan dimiliki beberapa segelintir kelompok supporter. Kita juga masuk stadion gak harus berdandan layaknya supporter zaman sekarang. Orang-orang biasa tuh masih menikmati dan masih mengikuti. Itu yang bikin aku seneng, Bang. Happy banget berarti ya. Ya karena sempat ada kan sepak bola tuh yang cenderung, ini gak nyalain juga. Betul. Maksudnya cenderung banyak yang supporter banget gitu-gitu. Jadi membuat orang biasa mau nonton mungkin minder. Nah melihat orang biasa masih nonton tuh justru itu. Ragu-ragu gitu ya jadinya. Justru itu yang aku seneng, kayak kemarin final juga tuh banyak yang keluarga berangkat naik motor bareng sama anaknya, istrinya. Nah sepak bola tuh seperti itu. Hakikatnya sepak bola adalah hiburan. Kalau itu udah hilang jatuhnya sepak bola isinya cuma ekspektasi dan stres. Tapi lu berapa 18 tahun ya? 18 Bang. 18 tahun PSIM tidak pernah di divisi utama lah ya. Sebenarnya dulu tuh nggak degradasi. Tapi nggak masuk ISL. Iya kan? Iya betul. Ya kayak ya nggak masuk. Ada verifikasinya gitu lah ya. Verifikasi ya. Masuk. Dan sampai dari situ sampai sekarang akhirnya baru promosi sekarang dan secara mengejutkan mengalahkan Bayangkara pula di final. Bayangkara mengalahkan Pak Police ya. Yang terkenal Dardedor dalam bermain bola. Dardedor dalam bermain bola. Serem juga ya. Serem juga ya. Karena skuadnya kan itu emang nggak dibongkar dari Liga 1. Nggak ada. Karena kalau misalkan gue bilang yang pas gue cerita di Speak Bola Malu, ketika gue lari di PT IKA itu mereka lagi latihan tuh. Iya. Latihannya buset, tak buak. Gila Bang, itu belakang tuh Putu Gede. Andi Setio. Kipernya si siapa dulu timnas ya? Siapa? Aduh, kiper timnas juga dulu angkatannya Evan. Ya Evan angkatannya Evan. Angkatannya siapa? Ya itulah pokoknya. Ya itulah. Terus masih ada si Dandi Maulana. Dandi masih di sana ya? Masih di sana. Terus si Frankie Misa ada di situ juga. Mati Mayer. Iya. Sebelum 8 besar dia kan sempat di situ kan. Tapi ya akhirnya PSIM juara dan ini kan menjadi 18 tahun lu tidak pernah merasakan PSIM di top flight ya. Ya. Anggapannya wah ini tim indie gua nih. Ya. Tiba-tiba tim skena gua masuk ke Liga Utama. Ya. Mas Muk, perasaan lu kayak ya mungkin agak terlalu cepat ya bertanya PSIM di musim depan di Liga 1 akan seperti apa. Tapi kalau melihat berkaca dari penampilan PSIM di musim ini di Liga 2, apakah bisa bersaing nggak di musim depan? Setidaknya bertahan nih. Tentu saja harus dirombak kalau pakai tim yang ini. Ya bukan underestimate atau apa. Maksudnya dari jumlah pemain asing kan juga 3 Bang Karo Liga 2 ini. Ya harus tetap dirombak karena Liga 2 itu sekarang levelnya menurut saya naik dari tahun ke tahun menurut saya. Terus-terusan ya? Dari level pemain, dari kualitas permainan. Ini dari kacamata saya tuh dari musim ke musim tuh semakin naik. Ya lihat aja performa Dewa United kayak apa sekarang. Alex Martins bro. Gila ya? Iya. Banten Warrior. Selisih poin kan sekarang juga dari papan atas, papan tengah, papan tipis-tipis bawah. Ya? Enggak, justru papan tengah ke bawah itu tipis. Jauh jaraknya. Ya 1 sampai 10. Oh iya benar. Yang kalau dulu kan Liga Indonesia tuh kayak semua nggak bisa diprediksi. Bingung ya? Bingung semua bisa menang, semua bisa ini. Sekarang tuh udah bisa. Udah kelihatan lah ya. Udah kelihatan. Dan kemarin Persebaya mengalahkan Persib dengan berapa skornya? 4-1 ya? 4-1 ya Persib. Persebaya langsung naik urutan 2 ya? Ya. Ngelewatin tim kesayangannya editor kita itu. Apa? Dia fans Persija. Oh Persija ya. Urutan ketiga 4 sih Persija. 4 ya? Semalam menang. Tapi kan menang kalah. Ya, nah tapi menurut lo seberapa banyak perombakan yang harus dilakukan PSIM untuk setidaknya survive di Liga 1 musim depan? Secara presentasi ya 60 sih Bang. 60 sebenarnya lebih dari 60 bisa, tapi saya akan sangat respect jika manajemen PSIM mempertahankan pemain-pemain yang benar-benar musim ini ngebawa PSIM ke Liga 1. Contohnya lu ada nggak? Lu berani nggak ada. ngomong? Siapa ada. Rafinya pasti. Oh iya itu pasti. Harlan. Terus Yusaku. Terus Roken. Roken walaupun secara statistik cuma 2 assist 2 gol, tapi itu emas. 2 assist 2 gol itu emas. Kalau nggak ada 2 gol 2 assist itu enggak promosi. Nggak promosi. Roken, terus Aditya Gigis. Terus habis itu
Mungkin Rio. Rio Aryawan yang bisa disebut tren Alexander Arnoldnya Liga 2. Apa sih back yang introvert gitu? Inverted. False back. Zaman sekarang false back. Nah, terus lokal pride juga harus dipertahanin kayak pemain yang asli Jogja. Mungkin bisa Sony sama Seva. Berarti kan ini kan hampir semua dipertahankan. Dan menurut lo lini mana aja yang harus diperkuat di musim depan? Lini yang harus diperkuat tengah pasti. Itu kemarin yang paling kurang lah dari PSIM lah. Ada gak sih pemain yang lo idamkan dari Liga Indonesia lah untuk bermain di PSIM musim depan? Atau nggak rumor-rumor yang lo mendengarkan dari orang dalam gitu atau dari Mbak Liana Tasno gitu? Kalau aku sih lebih suka yang Asia Bang. Asia? Rio Matsumura. Kenapa fans Persija? Kenapa deh Jack? Kenapa nih Rio Matsumura itu pengen karena ya udah kayak jaminan aja pemain itu. Udah pasti keren. Terus mungkin Jonathan Bustos. Kalau sama Malut gak kepake. Dia tuh potensinya gede dulu di Borneo bagus itu. Iya. Jonathan Bustos. Lalu mungkin strikernya Persiraja Bang, bagus dari Inggris. Covray namanya, Covray. Persiraja main Liga 2 Liga 2. Liga Indonesia. Sekarang masih di mana? Sekarang masih Liga 1, Liga 2 ya? Enggak, dia kemarin di 8 besar dia enggak lolos. Tapi Covray itu wah gila itu. Gawat ya? Gawat. Pemain Inggris di sana kan dingin, di sini panas dengan panas. Ya seperti ini tetap bisa main walaupun mukanya merah-merah. Tapi tetap oke. Covray. Oke, berarti bertahan bisa nih ya musim depan. Kalau apa yang lo tadi bilang itu dipenuhi oleh manajemen. Ya. Bertahan ya. Bertahan bisa, yakin aku. Bertahan bisa. Nah, kalau ngomongin PSIM ini kan yang seperti tadi sebelum gua tanya sama lo Mas Mudik 18 tahun. Ya. Menunggu apa sih kenangan paling absurd lu sama PSIM selama 18 tahun menunggu sampai lolos ke Liga 1? Masih ada kan yang aneh-aneh nih. Yang aneh-aneh. Salah satunya absurd tapi serem. Apa tuh? Jadi zaman dulu kan Liga rusuh terus kan. Pasti dulu tuh lempar-lempar apa tuh pasti masih ada. Jadi dulu ada satu momen orang di belakangku tuh ngelempar arm-arm ke Brimob. Bener-bener arm-arm itu saya ingat. Arm-arm. Isinya oseng tempe saya masih ingat. Itu dilempar ke Brimob pernah Bang. Waduh. Yang belakangku nunduk, yang ditunjuk aku. Waduh ya bener loh. Terus beneran ditunjuk polisinya gitu kayak nanti di luar ketemu gitu. Ya takut walaupun akhirnya di luar juga aman. Lupa dari dia juga. Lupa ya itu terus saja peristiwa memilukan tapi jangan sampai terulang lagi kan yang di Gas Air Mata juga pernah. Semoga gak ada lagi lah ya. Gak ada, jangan sampai. Nah, tapi ngomongin stadion PSIM kemarin sempat ada gue ngeliat konten orang tur ke Mandala Kridan. Itu stadionnya menurut lu gimana setelah ini habis direnovasi kan? Habis direnovasi ada plus minusnya nggak? Kemarin tuh gue ngeliat tuh dia komenin apa gitu yang menarik gitu. Kalau plusnya udah pasti lebih oke daripada yang dulu. Pasti. Karena dulu kan masih stadion konvensional zaman dulu lah. Pasti. Minusnya dikorupsi. Dan emang benar. Itu kasusnya resmi dan beberapa tersangkanya udah masuk penjara. Ya ini korupsi apa nih yang kelihatan secara jelas nih Mas Muk? Ini mungkin yang kelihatan secara jelas dan menurut saya ini efek dari korupsi ya. Konstruksi Bang. Itu yang lantai paling atas itu nggak bisa dipakai. Karena? Nggak kuat itu. Beneran kayaknya beberapa semennya tuh dikorupsi diganti tepung kali sama orangnya. Jadi tiangnya tuh bakwan itu sebenarnya. Sampai kemarin waktu pertandingan 8 besar terakhir sama PSPS itu kan tiket membludak, antusiasmenya tinggi kan. Terus biar semua bisa masuk, akhirnya atas itu boleh dipakai tapi cuma dibuka ketika menit 75. Hah? Beneran. Tapi deg-degan gak sih di atas? Ya deg-degan juga dengan berita seperti itu. Tapi orang yang masuk aja di atas itu. Ya udah lah ya. Itu pertama. Yang kedua jelas komponen stadion yang selalu jadi bahan oleh mafia wasit. Apa tuh? Papan skor.
Chat bagus. Ini tribun bagus, papan skor seng. Seng di chat itu. Itu dari zaman saya kecil, dari zaman Mandala Krida Kagak ada perubahan tuh ya? Gak ada perubahan. Anjir. Dan itu skor manual gitu dulu sering dimainin kalau PSM kalah gitu ada yang naik gitu. PSM 100 lawannya kosong gitu dulu. Anjir kayak bocil celeduk. Itu sih apa? Maksudnya bikin neon box aja counter HP bisa loh bikin. Yang tulisan jalan itu kan sesimpel itu. Maksudnya nggak harus langsung LED dulu nggak apa-apa. Tapi kan budgetnya gede. Apa? Budgetnya kan pas bangun itu gede kan? Iya, ya di korupsi itu tadi. Brengsek. Itu yang kedua, yang ketiga lampu bang. Lampu belum sempet terpasang. Oh ya gak ada lampu ya? Gak ada, gak ada. Itu ada Mio lewat aja masih lumayan sinaran Mio lewat itu. Gak ada. Berasa main di komplek kok pakai lampu motor? Nah itu gara-gara kalau saya ingatku lampu mau dipasang. Katanya waktu itu baru tender itu apa sih ya? Iya cari inilah picingan gitu lah ya. Nyari. Kasusnya itu akhirnya lampunya gak kepasang. Tapi kan kalau main di Liga 1 mesti dipasang dong. Mesti dipasang. Nah itu isu yang beredar banyak tuh. Ada yang manajemen mau ini masang lampu portable tapi yang stadion. Emang ada lampu portable anjir? Ada katanya ada bang. Maksudnya yang gak harus jadi satu sama stadion. Stadion gitu. Jadi itu intinya aset klub jadinya. Iya. Bisa jadi kan daripada atau lo mungkin mau memakai ring light Nabi Adam juga nggak tahu. Ring light Nabi Adam gede gitu. Itu lampu tapi rumput lumayan. Sebenarnya lumayan karena karakter rumput Mandala Krida itu keras. Jadi justru kalau hujan itu jadi nyaman malahan aneh. Oh empuk jadinya. Empuk. Tapi drainase bagus. Sip, bagus. Oh berarti yang penting orang mikirnya yang korupsi kali mikir, yang penting lapangan better bagus dah. Nah, gitu aja. Dia juga buntu pikirannya itu orang nggak mikir kalau PSM bakalan Liga 1 itu juga bakalan bisa dipakai klub-klub lain juga sebenarnya kalau bikinnya bagus. Serakah sih lu Bang. Marahin. Coba ada pesan nggak buat si koruptor lapangan itu stadion? Saya doakan seumur hidup Bapak kalau beli Batagor timunya pahit. Seumur hidup Pak. Nah makanya itu salah satu yang bikin deg-degan juga nih Bang. PSM naik tapi stadionnya persiapan di luar sepak bolanya udah siap belum? Kok di luar sepak bola sih? Ya pokoknya di luar teknis lah. Lapangan udah aman, di luar lapangannya beres kan nih? Itu dia. Menurut lu gimana? Apa lu tapi yakin dong maksudnya persiapannya akan aman-aman aja kan? Pasti, maksudnya kayak orang stand up udah naik ke panggung ya harus diselesaikan, harus tanggung jawab. Betul. Nah, tapi kan PSIM itu orang bilang rival abadi adalah PSS. Di mana PSS sekarang kemungkinan besar akan degradasi kan? Iya. Gak ketemu dong berarti gak ada derby dong. Iya sih, tapi ya masih ada kemungkinan masih 9 pertandingan. Oh iya, tapi kalau misalkan derby orang langsung bilang wah ini ntar terjadi apa-apa di kota ini bla 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 bla, itu gimana menurut Mas Mukti? Nah itu sebenarnya tugas kita semua untuk menjaga kondusivitas. Sebenarnya yang paling penting adalah di luar pertandingan, yaitu di media sosial. Karena itu menurut saya yang sangat memicu adanya konflik-konflik kecil kayak gitu yang tidak kita inginkan. Karena supporter bola sekarang tuh kayaknya patokannya ribut tuh sekarang di Twitter. Iya sih. Iya Bang, di Twitter itu. komen apa. Maksudnya nggak ada apapun saling iri dengki atau apa, itu harus dijaga. Yeah. Saya yakin kalau kedua kelompok supporternya yang maksudnya yang ngurusin itu semua aman. Grassrootsnya itu loh. Adik-adiknya ini loh. Nah, tapi kan ada kalau misalkan yang senior pada oke udah aman, ya. Yang bawahnya kadang-kadang suka ada aja ada pil koplo itu. Tapi ya kalau misalkan masuk kita berandai-andai misalkan PSS bertahan lah di Liga 1 bertemu dengan PSIM. Itu apakah menurut gua akan menjadi keuntungan sendiri bagi kota karena orang berbondong-bondong ke stadion, perekonomian hidup, bener gak sih? Iya. Orang pada datang semuanya, lu menikmati sepak bola dan lu pasti punya saudara yang dukung PSS kan? Pasti. Bahkan satu rumah pun ada yang beda ya, kayak Liverpool, Everton gitu kan. Ini kan fenomena yang jarang terjadi di Indonesia kan. Maksud gue yang satu kota itu kan? Ya, yang benar-benar satu kota kayaknya ini deh. Ini doang karena kan ya kalau
Persib dan Persija ya mungkin karena tiba-tiba lo nikah sama orang Bandung atau orang Jakarta Bandung atau kebalikannya. Persija Persita juga masih Tangerang lah. Tangerang ya, tapi ya maksud gue yang beneran satu kota PSM dan PSS kan. Ini akan menjadi kayak Everton Liverpool, Man City, Man United nih. Nah, ini sebenarnya ini PR juga buat Panpel menurutku, Bang. Panpel itu jangan, ya mohon maaf ya Panpel ya, ini bukan menggurui atau apa sebelumnya. Maksudnya oke, kita mempertimbangkan risiko segala macam, tapi tidak ada salahnya kamu scale up lagi, bisa menggarap derby secara ciamik berlangsung dengan damai. Nah itu kan akan mendatangkan banyak pujian, tentu saja brand juga. Brand plus gitu orang-orang kayak misalkan yang dari luar Indonesia pada penasaran pengen menonton. Maksudnya jangan takut, boleh. Semua juga takut pasti, karena resiko terburuk tuh pasti ada, tapi jangan langsung ngambil keputusan terus tanpa penonton. Atau mungkin dipindah gitu. Kalau bisa diusahakan dulu, karena ini kalau jadi percontohan yang benar-benar bagus untuk semua. Betul. Gitu. Luar biasa. Dan mungkin pihak-pihak yang lain masalah perizinan juga, ayolah ngobrol bareng dulu. Nah. Gitu. Jangan langsung gitu. Jangan langsung ketok palu lah, Bang. Iya. Ngobrol dulu. Diskusi dulu, cari solusi dulu, kalau emang udah bentok baru deh solusi terakhir gitu kan. Dia. Karena apa ya? Kayak menunda atau memindahkan atau tanpa penonton itu sebenarnya juga bukan melulu solusi yang bagus gitu. Sekali-kali kita cari solusi yang tetap pakai penonton, tapi gimana caranya? Aman gitu. Keamanan nomor 1 memang harus dijaga semuanya. Tapi kalau ngomongin keamanan, iya banyak hal yang harus diperhatikan lah, apalagi stadion lah ya. Penonton segitu banyak dan mitigasi segala macam ya. Betul, dan sepak bola di Indonesia kan sekarang udah bukan lagi kalau kayak tahun 90-80-an, ini udah kayak orang-orang tamasya ke stadion untuk menonton gitu. Di setiap klub pasti ada kayak, sekeluarga datang nonton, pengen nonton rame-rame gimana pertandingannya dan lain-lain. Dan ini akan terjadi di PSIM di musim yang akan datang. Pertandingan pertama kita nggak tahu lawan siapa, tapi udah pasti akan full house. Kalau main di Mandala Krida. Full house dan pertandingannya jangan weekdays terus. Itu juga pengaruh, Bang. Orang juga pada kerja kan. Lu pernah ada ini gak sih? Apa namanya? Pas nonton di stadion apa gitu selain yang tadi lempar tadi, atau enggak lu tiba-tiba lu ngerokin pemain musuh atau apa gitu kan? Kalau dulu kan sebelum ikut stand up. Sebenarnya stadion juga panggung buat ngelucu. Iya. Wah, iya, Bang, orang-orang di stadion tuh teriak-teriak tuh juga caper, pengen dapet tawa dari penonton yang lain juga. Yang nyeletuk-nyeletuk gitu. Yang nyeletuk gitu. Dulu aku juga terpacu tuh kayak. Nyeletukan lu gimana waktu stadion? Waktu itu yang lumayan yang kena dan apa sampai sekarang masih teringat tuh, si hakim garis kuteriakin, wirawiri gitu. Emang kerjaannya. Kipernya beraninya cuma pakai tangan gitu. Gitu lah dulu. Jokes-jokesnya kayak gitu. Kalau enggak yang lain jorok. Wah, kalau yang lain enggak usah diomongin lah, jorok-jorok banget. Tapi lucu. Karena orang-orang di stadion tuh emang ada yang benar-benar di rumah banyak masalah, di situ diluapin gitu. Iya sih. Lu di kantor, di rumah, di pekerjaan semua, fuck lah semua capek ya. Dan sebenarnya tiap tribun dulu tuh ada pengelut apa ya namanya? Pelawaknya ada. Pelawaknya ada dulu tuh. Salah satunya lu kan? Iya, aku dulu ikut-ikutan juga. Karena mulai senang juga dapetin tawa dari penonton. Wah, lumayan gitu. Dapetin crowd baru. Dapetin fans baru yang akhirnya membuat Mas Mukti Entut sampai sekarang berada di posisi ini dengan fans yang kalau Mas Mukti live ataupun ada di konten manapun bermain katanya tuh luar biasa, Mas. Mungkin banyak yang nggak tahu nih. Kalau gue pasti udah tahu, lu pernah cerita sama gue kan. Kenapa sih orang-orang ini ikutan bermain kata di setiap konten-konten lo, apalagi kalau misalnya sekarang ketika gue paling suka konten lo yang sorry itu kita pernah nonton bareng di sini di box to box sebelum ngetik, ketawa-tawa sendiri semuanya. Itu apa sih ngebuat fans lo tuh akhirnya kayak mesti mengikuti permainan kata lo gitu? Mungkin tuh awalnya gara-gara pandemi itu, yang pandemi terus bikin konten sama Binasrul juga nih, Cok ini. Terus sebenarnya yang kita tawarkan dari konten tuh ya cuma bercandaan tongkrongan sehari-hari. Dan mungkin mereka merasa itu lucu dan nyaman dan merasa kayak bercandanya asik kali ya, mungkin gitu. Terus mereka
akhirnya niruin karena bercandaanku sama Coib dari SMA ya aku ngejek-ngejekin Coib gitu kayak wah Coib ini apa. Mungkin dari situ orang merasakan pengen juga nyoba kayak gitu. Tapi dulu emang aku ngasih panggung ke penonton. Akhirnya di kolom komentar. Di kolom komentar dulu tuh selalu ku bacain dan ku nilai sama Coib. Berapa gitu. Mungkin dari situ mereka terpacu. Ya tapi kan sebenarnya walaupun itu gak ada hadiahnya bang. Ya orang hadiahnya cuma nilaiku sama Coib doang. Tapi ya Mas Buk kalau misalkan dibacain sama kayak lu gitu, mereka tuh sangat menghargai karena wah komen gue dibacain nih. Nah, itu. Sama kayak zaman dulu radio dibacain salam-salam, SMS. Iya. Beda ini kolom komentar dibacain. Sepele tapi berharga ya. Nah, small steps tapi gold steps. Nah, itu ku nilai orang-orang kayak gitu terus dan kadang beberapa yang tidak terbendung. Salah satu contohnya ketika dulu aku sering ngeceng-cengin Benny kan. Sekarang tanpa kontrolku mereka Benny ngapain aja diserang. Itu yang aku merasa bersalah kadang. Makanya kalau sama Benny aku agak ngerem. Karena aku gak ngerem aja orang-orang tuh. Gila. Mas Buk. Ya namanya juga kan orang berkembang ya Mas Buk ya. Sampai sekarang lu punya fansnya segitu banyak. Gue salah satu fans lu yang kalau lu bikin konten sorry gue share ke orang-orang. Sorry banget nih maaf. Tapi akhirnya dari konten sorry lu mendapatkan banyak keuntungan, salah satu di Prambors kan bulan puasa ini. Puasa, Bang. Kepikirannya gimana sih Mas Buk cara lu mencari ide akhirnya mendapatkan konten-konten kayak gitu tuh gimana sih caranya? Sebenarnya dari tongkrongan semua, muaranya dari tongkrongan kayak sorry itu. Itu sebenarnya aku ambil dari di kontrakanku di Jogja itu ada campers namanya Welly. Itu bisa dibilang paling muda lah di antara semua. Nah, dia tuh orangnya gak enakan. Jadi dikit-dikit, Mas, sorry. Semua apa dikit, sorry. Gitu awalnya dari situ. Terus itu aku buat ngeledekin dia. Terus waktu itu kepikiran bikin konten apa ya setelah dulu kan aku bikin musik gitu. Iya musik, Mukti bermain musik sampai asik kan. Terus kepikiran apa kontennya yang sendiri bisa ngetek sendiri di mana aja, bisa langsung edit dan simple. Dan patokanku tentang algoritma itu, yang penting bikin video komedi itu di bawah 1 menit. Akhirnya ketemu sorry itu bang. Sorry itu dan aku tuh bisa bikin konten gitu asal di awal jangan dibebani teknis dulu lah. Ya, jangan emang pasti lu kepikiran yang ada kan. Iya, kalau udah kayak kamu harus pakai Sony EOS Rensanya wet. Wah, pakai Jimmy Jeep gitu. Udah males duluan, tapi kalau dibiarin aja bikin habis itu mungkin secara visual kalau dapat brand apa dibenerin, ayo itu. Tapi kalau dari awal udah pakai kamera nanti prank gitu. Males editnya pakai Konami segala macam. Capcom. Ding dong. Lagu juga review warga lu pikir gimana bikinnya? Iya kan, game simple aja. Simple karena orang sekarang juga sukanya simple. Betul. Nonton gak lama-lama langsung pada intinya. Nah, to the point ini kayak komen dari Soferinho. Alhamdulillah Mas Muk Jogja udah buka. Iya, Jogja pasti lebih cepat. Jogja udah buka, kita masih ada waktu 5 menit lagi. Oke, Mas Bok nih, kita percepat aja ya kan saya juga lapar nih lontong ngajakin berantem banget. Gua tuh dari dulu nggak pernah bisa kalau nggak buka puasa nggak pakai lontong. Nah, karena kebiasaan ketika gua kerja di Trax FM, itu soal buka puasa selalu lontong. Nah, tapi kalau ngomongin makanan Mas Bok ini kalau ngomongin buka ya, gue kita sempat ngobrol culture di Jawa dan di Jakarta tuh sangat berbeda sekali kalau sarapan. Iya. Nah pasti. Ini nih yang mau gue bahas nih. Kan di Jakarta sarapan mie ayam santai kan? Santai kan? Mie ayam santai kan? Mie ayam santai tuh. Aneh bang. Tuh dia gak bisa. Kenapa? Apa yang ngebuat lu kayak kenapa makan mie ayam menurut orang di luar Jakarta aneh jadi sarapan? Oke, ini dari visualku ya. Kenapa sarapan makan mie ayam itu aneh gitu. Mie ayam kan bentuknya mie ya. Posisi pagi itu perut kita kosong. Usus kan bentuknya udah gini kan. Kemasukan mie gini juga kayak gak penuh gitu. Kayak aneh. Perut kosong tuh harus diisi yang padat-padat. Bubur, soto gitu masuk kan tep gitu. Kalau mie kan gini masuknya. Tapi lu kalau aneh. Di Jogja sarapan soto. Pasti soto, bubur. Kita ada soto ya? Bahkan ada bubur campur nasi bang. Hah? Sumpah demi Allah. Bubur belenyak dicampur nasi gitu? Dicampur nasi ya. Double karbo. Dan itu sudah dari zaman nenekku dulu.
dikasih sayur pedes gitu, sayur pedes, kasih krecek gitu-gitu. Gue masih kaget. Tapi kalau mie ayam super aneh gitu. Lu nggak pernah coba? Sarapan mie ayam? Pernah, muntah. Mie karet itu. Mas Coib juga pernah nyoba sarapan mie ayam? Jarang, nggak pernah dia. Nggak pernah. Aneh, kayak harusnya tuh sarapan tuh yang mantap, yang padat gitu, kayak mie kan gini kan. Apa sih? Itu juga orang Jogja tuh. Harus jadi stepnya Bang, harus nasi dulu baru masuk itu mie ayam. Yang penting apapun itu nasi bahkan duluan. Di Jogja kan tempatnya Coib kan disewa buat mie ayam kan, tempat dekat tempat dia kerja. Itu ada menu mie ayam tambah nasi. Beneran ditulis. Ya bener loh. Bener nasi. Buat sarapan? Enggak, siang. Oh, siang. tapi di Jogja nggak ada mie ayam buka pagi-pagi kan? Nggak ada. Kecuali yang jual mabok malamnya. Justru yang lagi ngetren di Jogja ya 3-4 tahun inilah. Itu mie ayam malam. Mie ayam malam? Itu lagi rame itu. Mie ayam malam. Di Jakarta ada gak sih mie ayam malam? Banyak nungguin sih. Orang pulang party. Pasti tempat-tempatnya di tempat kayak gitu. Iya, malam kayak sini. Baju bertuliskan S3X. Yang dipakai itu terus kan. Iya. Malam. Tapi kalau soto Jogja silakan explore sendiri. Oke. Banyak di Jogja tuh kalau pagi pasti soto. Atau mungkin kalau mau sedikit berbeda, bubur gudeg. Bubur gudeg? Ada Bang, itu buat sarapan. Enak. Bubur gudeg? Bubur gudeg. Tapi gudeg basah ya. Iya. Tuh. Masih enggak? Kakak istrimu Jogja. Iya, nangkep gue. Dia lama-lama di Bandung. Sama yang aneh tuh kalau sarapan di Jogja itu adalah sate kambing, itu udah super duper aneh. Sarapan sate kambing? Itu levelnya udah level interstellar apalah di atasnya orang aneh. Oh itu. Enggak valente emang goblok itu kalau sarapan. Sarapan sate kambing mah aneh gila, tapi ada. Enggak ada. Makanya aku bilang kalau di Jogja ada orang sarapan sate kambing itu aneh. Ya, di sini juga enggak ada sih Mas. Enggak ada juga sih. Enggak ada. Oh, kira ada. Sebatas makan mie ayam sih emang. Nasi Padang aja ada rasa kayak Padang ya? Tunggu siang dulu dikit gitu. Padang gue juga enggak pernah makan ya kan? pagi. Ada gitunya, Bang. Tapi kalau mie ayam di sini normal ya kan? Dari kecil aja di sini sarapannya mie instan Indomie. Iya, itu dulu mungkin kebiasaan juga tuh. Dulu tuh aku SD kalau semisal orang tua aku nggak masak terus kepaksa masak Indomie gitu buat sarapan, sampai sekolah tuh nggak tahu mual gitu atau apa gitu. Karena Indomie? Karena Indomie ya, kebiasaan kali ya, kebiasaan kali ya. Itu. Toprak sarapan? Gua nggak pernah anjing, toprak malam. Toprak siang di Jogja sama malam. Bakso tuh pagi masih oke lah. Nasi goreng? Nasi goreng pagi. Di hotel doang biasa itu. Oh, kalau nasi goreng pagi itu adalah nasi goreng nasi sisa semalam. Iya, itu betul. Banget nasi sisa semalam. Nasi enak agak keras-keras gitu ya. Nasi keras-keras gitu. Best emang. Yang cabenya benar-benar diulek gitu. Good old days, bro. Kalau ngomongin makanan, gue pernah ke Jogja waktu itu nanya makanan sama dia, nasi sate keletak apa lu bilang? Madi. Apa? Madi. Apalagi yang lu bilang Mas Bukti mau makan apa kalau ya? mau yang kamu sama keluargamu yang rame, papong. Papong itu bisa dibilang sate McD lah. Karena udah pakai pajak bayarnya. Udah ada teksnya gitu. Ada teksnya. Kalau papong, kalau Madi masih manual. Old school ya? Masih old school. Nah tapi kalau main old juga, Mas Mukti kan juga fans dari Old Lady nih. Old Lady. Musim ini lo ekspektasinya apa sih? Ekspektasinya? Kan yang penting kan Allegri out, udah nih. Tapi ternyata musim ini kayak ini nih, gini. Paling enggak realistis aja lah ya ini Bang ya. Masuk champion udah, seneng lah. Urutan berapa? Biar ada kegiatan. Urutan 3 ya? 4 kan? 4 lumayan. Tapi kalau di Liga Italia lumayan ini. Agak merambat walaupun dengan 13 kali imbang. Di Liga Champion gak lolos disikarkan oleh PSV yang dihajar Arsenal 71 kok bisa. Kena mendingan Juventus aja. Iya, berarti kalau Juventus lawan Arsenal 14-1. Tapi kayaknya emang manajemen ngelepas deh kayaknya deh. Ya udah lah mau pemainnya juga ya Allah, gak bayangin Bang, saya dari kecil sampai gede nih Juve memakai pemain yang bernama Bangula.
Inti Bangula, terus sekarang ada Light Kelly. Astagfirullahaladzim. Ngebuang siapa yang di Bournemouth? Hussein ya. Hujisen. Ngambil Kelly itu dari, ya ampun. Sabar Mas. Bukan kayak gitarisnya Fish mukanya. Kayak Mas Adnan. Mas Awan. Kan dapat Kolomuan nih. Nah kalau itu oke. Kolomuani oke. Sama yang satu lagi siapa yang namanya? Oh yang dari Chelsea bagus. Oh Veiga bagus bang. Tapi gak tahu cedera kali ya. Ya kan lu Juventus mulai berantakan setelah Bremer cedera panjang. Nah itu juga salah satu awal mula keretakan musim itu. Cambiaso juga sempat mau pindah City. Iya, tapi lu happy kan? Yang penting kan udah ke Allegri tapi nih. Vlahovic sejelek apapun aku tetap suka. Tetap Vlahovic. Karena namanya bagus Vlahovic. Kenan Yildiz. Wah itu tambah suka lagi. Makanya aku beli jersinya. Tapi harus Koopmeiners ternyata itu sih yang aku ekspektasinya ketinggian kali ya sama Koopmeiners. Tapi dia masih cari posisi juga sih. Belum lah, mungkin musim setelah ini karena kan ini kan musim pertamanya si Thiago Motta kan. Ya. Adjustment musim depan harusnya udah bisa contender menemukan lah. posisi, mungkin posisi yang bagus untuk Koopmeiners musim depan bisa jadi editor. Tapi seenggaknya skill ada lah, enggak. Kita enggak beli kucing dalam karung sebenarnya. Betul. Tapi kalau pelatih ya tunggu musim ini dulu lah. Nggak usah diganti buru-buru lah kata. Ya. Kalau mau ganti sekalian yang kawakan kalau aku sih. Siapa? Antonio Conte. Conte oke. Marcelo Lippi. Lippi ketuaan bang. Kalau Lippi ketuaan. Si Ancelotti ayo. Ancelotti kalau balik sana itu bro, aku sangat membayangkan Juve kembali dilatih Ancelotti itu adalah bring back the glory itu. Tapi kan kalau di Liga Italia bursa transfer pemain sama pelatih itu udah kayak reunian aja ya, kerjanya pindahnya sampai Juventus, Inter Milan, AC Milan, situ lagi ya kan muter-muter aja. Ya orang-orang homesick gimana? Iya. Mau pindah. Antonio Conte tuh, Inter, Juventus. Ya Ancelotti pernah di Inter gak sih? Nggak pernah kan? Milan, Juve. Lippi Inter ya, Lippi. Ancelotti sebelum ke Everton ya? Iya kan? Lippi pernah kan di Inter kan? Lippi emang pernah di Inter? Pernah. Lippi pernah. Hector Cooper bang. Hector Cooper iya. Itu. Tapi coba deh Pevin Dennis aja kebiasaan malu anjir. Coba deh Lippi tahu gue pernah deh. Enggak. Pernah Mas Muk. Udah komen. Tapi ini Mas Bok. Ya. Mendekati berbuka puasa ya. Gue ada satu pertanyaan terakhir yang selalu gue tanyain ke semua narasumber sini. Ya. Sama sih sebenarnya pertanyaannya kayak yang di acara sebelah. Apa arti sepak bola menurut Mas Mukti Entuts? Hidup. Karena kalau nggak ada sepak bola ya saya nggak hidup. Terbukti zaman COVID itu terbukti bang. Kayak karena sepak COVID bola. Kan sedih kayak dunia berhenti gitu kan. Ketika aku nyari streaming dan di situ masih ada pertandingan sepak bola, kehidupan ini masih ada di situ. Ketika sepak bola sudah dimusnahkan dari dunia ini berarti FIFA goblok. Sampai jumpa di Horror Box selanjutnya. Dadah.